Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Saya Junita, mahasiswi PPL dari Institut Agama Kristen yang bertugas di GKI Hosiana Pilang, Resort Pulang Pisau, akan menyampaikan renungan harian untuk kita pada hari ini yang diambil dari kitab Hosea, pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita meminta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan setia, kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah menjaga, menuntun dan mencukupkan kami hingga saat ini. Di tengah berbagai keadaan, Engkau tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terus nyata dari hari ke hari. Saat ini kami hendak membuka hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami isi hati-Mu. Bimbinglah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap kata yang keluar bukan berasal dari hikmat manusia, melainkan berasal dari Engkau sendiri. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau yang akan bekerja di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, kitab Hosea pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Hosea pasal yang ke-12 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, saya mengambil ayat inti pada ayat yang ke-6, yaitu, karena itulah berpalinglah engkau kepada Allahmu, peliharalah kasih dan keadilan, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Hosea seringkali menyuarakan kasih Allah yang mendalam. Namun juga ada kecemburuannya terhadap ketidaksetiaan umatnya. Dalam pasal yang ke-12, Hosea menegur bangsa Israel yang mengandalkan tipu daya, kekayaan, dan perjanjian dengan bangsa lain. Namun mereka melupakan Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Nah, Allah melalui nabinya mengungkapkan bagaimana Israel ini seperti angin yang kosong, tak dapat diprediksi dan tanpa arah. Mereka mencari pertolongan kepada Asyur dan Mesir, namun mengabaikan pertolongan sejati dari Tuhan. Dan dosa mereka bukan hanya bersifat sosial, tetapi terutama adalah dosa rohani, yaitu meninggalkan Tuhan dan menggantikannya dengan berhala serta kekuatan manusia. Namun di tengah teguran Allah tetap memanggil, berpalinglah engkau kepada Allahmu, peliharalah kasih dan keadilan, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Nah, seruan ini menunjukkan hati Allah yang rindu memulihkan, bukan malah menghancurkan. Nah, kasih dan keadilan itu adalah karakter Allah yang Ia harapkan juga tampak dalam kehidupan umatnya, kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Nah, seperti Yakub yang berjuang dengan Allah dan akhirnya menyerahkan kepadanya, artinya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Demikian juga kita dipanggil untuk tidak lagi hidup dengan kekuatan dan akal kita sendiri, tetapi bersandar penuh pada kasih karunia Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam Hosea pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 ini, kita diingatkan untuk tidak berharap kepada kesia-siaan, untuk tidak berharap kepada ilah-ilah lain, untuk tidak mengabaikan Tuhan. Tetapi kita harus seperti Yakub yang berjuang dengan Allah dan akhirnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan demikian juga kita terpanggil untuk tidak lagi hidup dengan kekuatan dan akal kita sendiri, pengertian dan pengharapan kita sendiri, tetapi bersandar penuh pada kasih dan karunia Tuhan. Karena yang sejatinya Tuhanlah adalah penolong setia dalam kehidupan kita. Tuhan yang setia, Tuhan yang penolong dalam kehidupan kita, yang mengajarkan kita hidup dalam kasih, yang mengajarkan kita hidup dalam keadilan, dan senantiasa ada dalam setiap langkah hidup kita. Dan Ia senantiasa memulihkan hidup kita, memberikan kita pengampunan dan pertobatan dalam setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati kami. Kami memuliakan nama-Mu yang kudus, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan, dan kebenaran-Mu tetap selamanya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami melalui Hosea pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Firman-Mu mengingatkan kami agar tidak hidup dalam kesia-siaan dan keangkuhan, tetapi senantiasa kembali kepadamu dengan hati yang tulus dan setia. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa bagi para pelayan-Mu di Resort GKI Pulang Pisau. Kami menyerahkan para pendeta, vikaris, TKS, PPL, dan setiap orang yang Engkau panggil untuk melayani di ladang-Mu. Kiranya Engkau menguatkan kami, memampukan kami untuk tetap setia dalam pelayanan-Mu, rendah hati dalam pengabdian, dan tekun dalam menjalankan tugas yang Engkau percayakan. Jadikan kami sebagai alat-Mu yang membawa terang dan kasih Kristus kepada jemaat dan masyarakat di sekitar kami. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di GKI Kaharap. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pribadi, keluarga, dan komunitas di GKI Kaharap. Teguhkanlah iman mereka, kuatkanlah mereka dalam menghadapi tantangan hidup, dan tanamkanlah dalam hati mereka kerinduan yang mendalam untuk terus mengenal dan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Akhirnya ya Tuhan, tuntunlah kami semua agar bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk hidup dalam kebenaran, kasih, dan ketergantungan penuh kepadamu. Inilah doa syafaat kami, inilah permohonan syukur kami, inilah permohonan pengampunan dan pertobatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.